Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Bisa kita ingat kembali tentang materi subbab yang ketiga, bahwasannya nilai maksimum jika ada dari suatu fungsi f pada himpunan S adalah nilai fungsi terbesar yang dicapai pada keseluruhan himpunan S. Terkadang dilihat sebagai nilai maksimum global atau nilai maksimum absolut dari f. Jadi, untuk fungsi f dengan daerah asal S sama dengan interval terbuka A, B, yang grafiknya diberikan dalam gambar 1. FA adalah nilai maksimum global, tetapi bagaimana tentang FC? Nah, FC ini ia bukan raja, tetapi paling tidak ia adalah kepala dari lingkungan sekitarnya. Kita sebut FC ini sebagai suatu nilai maksimum lokal atau nilai maksimum relatif. Tentu saja nilai maksimum global berarti juga nilai maksimum lokal. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang kedua, itu menggambarkan sejumlah kemungkinan. Perhatikan bahwa nilai maksimum global jika ada hanyalah yang terbesar di antara nilai-nilai maksimum lokal. Demikian pula nilai minimum global adalah yang terkecil di antara nilai-nilai minimum lokal. Berikut ini adalah definisi formal dari maksimum lokal dan minimum lokal. Misalkan S, daerah asal F, memuat titik C. Kita katakan bahwa yang pertama FC nilai maksimum lokal F jika terdapat interval terbuka A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai maksimum F pada interval terbuka A, B irisan S. Yang kedua, FC nilai minimum lokal F jika terdapat interval terbuka A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F interval terbuka A, B irisan S. Dan yang ketiga, FC nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Di mana nilai ekstrim lokal terjadi? Nah, teorema titik kritis, teorema 3.1b, berlaku dengan ungkapan nilai ekstrim diganti oleh nilai ekstrim lokal. Buktinya pada dasarnya sama. Jadi titik-titik kritis ini, titik ujung, titik stasioner, dan titik singuler adalah calon untuk titik tempat kemungkinan terjadinya ekstrim lokal. Kita katakan calon karena kita tidak menuntut bahwa setiap titik itu harus merupakan ekstrim lokal. Nah, bagian kiri grafik dalam gambar nomor 3 membuat ini jelas, tetapi jika turunan adalah positif pada satu pihak dari titik kritis dan negatif pada pihak lainnya, maka kita mempunyai ekstrim lokal seperti diperlihatkan dalam grafik tengah dan kanan gambar ketiga. Bisa kita lihat ini tadi gambar di mana nilai-nilai ekstrim lokal terjadi. Pada gambar 3 itu ada tanpa nilai ekstrim lokal, dan yang gambar kedua itu gambar maksimum lokal serta gambar minimum lokal. Jadi kalau maksimum lokal itu gambar kurvanya itu naik, sedangkan kalau minimum lokal itu turun atau kurvanya itu berbentuk cekung. Nah, untuk teoremanya itu adalah uji turunan pertama, misalkan F kontinu pada interval terbuka A, B yang memuat sebuah titik kritis C. Yang pertama, jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam interval terbuka A, C dan F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam interval terbuka C, B, maka FC-nya adalah nilai maksimum lokal F. Dan yang kedua, jika F aksen X lebih
kecil daripada 0 untuk semua X dalam interval terbuka A, C, dan f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam interval terbuka C, B, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Dan yang ketiga, jika f aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC-nya itu bukan nilai ekstrim lokal F. Inilah bukti dari teorema yang pertama. Karena f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam interval terbuka A, C, maka menurut teorema kemonontonan, F menaik pada interval terbuka A, C. Lagi-lagi karena f aksen X itu lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam interval C, B, maka F menurun pada interval terbuka C, B. Jadi Fx itu lebih kecil daripada Fc untuk semua X dalam interval terbuka A, C, kecuali tentu saja di X sama dengan C, kita simpulkan bahwa Fc itu adalah nilai maksimum lokal. Nah, begitupun dengan bukti yang kedua dan bukti yang ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Soalnya adalah carilah nilai-nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 pada minus tak hingga, positif tak hingga. Penyelesaiannya, fungsi polinomial f kontinu di mana-mana dan turunannya f aksen x sama dengan 2x min 6 ada untuk semua x. Jadi, satu-satunya titik kritis untuk f adalah penyelesaian tunggal dari f aksen x sama dengan 0, yakni x-nya sama dengan 3, karena fx sama dengan 2 dalam kurung x min 3 lebih kecil dari 0 untuk x lebih kecil dari 3, f menurun pada interval terbuka minus tak hingga, 3 interval tertutup. Dan karena f aksen x sama dengan 2 dalam kurung x min 3 lebih besar dari 0 untuk x lebih besar dari 3, f menaik pada interval tertutup 3, positif tak hingga interval terbuka. Karena itu, menurut uji turunan pertama, F3 sama dengan min 4. Ini adalah nilai minimum lokal F, karena 3 adalah satu-satunya titik kritis, tidak terdapat di nilai ekstrim lain. Grafik F memperlihatkan dalam gambar 4, perhatikan bahwa dalam kasus ini F3 itu sebenarnya adalah nilai minimum global. Makanya kita bisa menggambarkan kurvanya itu berbentuk cekung. Selanjutnya, teorema uji turunan kedua. Misalkan f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik interval terbuka A, B dan memuat C. Dan misalkan f aksen C sama dengan 0. Maka yang pertama, jika f double aksen C lebih kecil daripada 0, maka FC-nya adalah nilai maksimum lokal F. Dan jika F double aksen C kurang dari 0, maka FC-nya itu adalah nilai minimum lokal F. Nah, bisa kita buktikan yang pertama, kita cenderung mengatakan bahwa karena F aksen C itu lebih kecil daripada 0, maka F itu cekung ke bawah dekat C dan menyatakan bahwa ini membuktikan teorema yang pertama. Nah, namun agar yakin bahwa F cekung ke bawah di lingkungan C, kita memerlukan F aksen X lebih kecil daripada 0 di lingkungan tersebut, tidak hanya di C, dan tidak ada dalam hipotesis kita yang menjamin itu. Kita harus lebih hati-hati sedikit menurut definisi dan hipotesis. F double aksen X sama dengan limit X mendekati C, F aksen X min F aksen C
per X min C sama dengan limit X mendekati C, F aksen X min 0 per X min C lebih kecil daripada 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat interval terbuka A, B mungkin pendek di sekitar C, di mana F aksen X per X min C lebih kecil dari 0 atau X tidak sama dengan C. Tetapi pertidaksamaan ini mengimplikasikan bahwa F aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih kecil dari C atau lebih besar dari A. Dan F aksen X lebih besar dari 0 untuk untuk X lebih kecil dari beta atau lebih besar dari C. Jadi, menurut uji turunan pertama, FC adalah nilai maksimum lokal. Dan bukti yang kedua juga dapat kita buktikan dengan serupa. Bisa kita lihat contoh yang keempat, di mana untuk fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5, gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Maka penyelesaiannya adalah fungsi dari contoh 1, perhatikan bahwa f aksen x itu sama dengan turunannya 2x min 6. Maka sama dengan 2 dalam kurung x min 3. Maka f double aksen x adalah 2. Jadi, F aksen 3 sama dengan 0, dan F double aksen 3 itu lebih dari 0. Karena itu, menurut uji turunan kedua, F3 adalah nilai minimum lokal. Selanjutnya, ada juga ekstrim pada interval terbuka. Nah, masalah-masalah yang akan kita pelajari dalam subbab ini, kerap kali kita dapat mengasumsikan bahwa himpunan tempat fungsi yang kita inginkan maksimumkan atau minimumkan adalah sebuah interval tertutup. Namun, interval yang muncul dalam praktek tidaklah selalu tertutup, kadang-kadang terbuka, atau bahkan terbuka pada satu ujung dan tertutup pada ujung lainnya. Kita tetap dapat menangani masalah ini jika kita secara benar menerapkan teori yang dikembangkan dalam subbab ini. Ingatlah bahwa maksimum minimum tanpa keterangan tertentu berarti maksimum minimum global. Contoh ke-6, carilah jika ada nilai-nilai minimum dan maksimum dari fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pada interval terbuka minus tak hingga, positif tak hingga. Penyelesaiannya untuk f aksen x-nya itu adalah sama dengan 4x pangkat 3 min 4 sama dengan 4 dalam kurung x pangkat 3 min 1 sama dengan 4, lalu kita substitusikan, maka menjadi 4 dalam kurung x min 1 x kuadrat plus x plus 1. Karena x kuadrat dan plus x plus 1 sama dengan 0 tidak mempunyai penyelesaian rumus ABC, maka hanya terdapat satu titik kritis x sama dengan 1. Untuk x lebih kecil dari 1, f aksen x lebih kecil dari 0. Sedangkan untuk x lebih besar dari 1, f aksen x lebih besar dari 0. Kita simpulkan bahwa F1 itu sama dengan min 3 adalah nilai minimum lokal untuk F, dan karena F menurun di kiri 1 dan menarik di kanan 1, memang benar nilai ini adalah nilai minimum dari F. Fakta-fakta yang dinyatakan di atas mengimplikasikan bahwa F tidak dapat mempunyai nilai maksimum. Grafik F diperlihatkan dalam gambar 8. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan soal praktis dari contoh yang kedua. Soalnya, seorang petani mempunyai 100 meter kawat yang akan dipergunakan membuat dua kandang identik yang berdampingan seperti diperlihatkan pada gambar 3. Berapa ukuran keliling yang mempunyai luas maksimum?
Maka bisa kita lihat pada gambar nomor 3 itu adalah pengibaratan luas kandangnya yang terdiri dari dua kandang yang mempunyai luas kandang yang sama besarnya, yang identik, dan mempunyai panjang kawatnya 100 meter. Dan kita misalkan X-nya itu adalah lebarnya dan Y itu adalah panjangnya. Karena tersedia 100 meter kawat, maka kita dapat menuliskan 3X plus 2Y sama dengan 100. Kenapa di sini 3X? 3X itu dari sekatnya. Kan kita membuat sekat antara X, terus ada sekat lagi, kan dua kandang. Nah, itu X, lalu yang sebelah kanannya itu X juga. Jadi X-nya itu ada 3 dan Y-nya itu panjangnya itu ada 2. Makanya dia 3X plus 2Y sama dengan 100 meter. 100 meter itu adalah panjang total kawatnya itu tadi. Langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi nilai Y-nya. Maka 3X plus 2Y sama dengan 100, 2Y sama dengan 100 min 3X. Maka Y sama dengan 50 min 3 per 2X. Dan selanjutnya kita akan mencari luas total A dengan menggunakan rumus A sama dengan X dikali Y. Maka bisa kita tuliskan 50X min 3 per 2X kuadrat. Karena harus terdapat 3 sisi dengan panjang X, kita bisa lihat bahwa X itu berada di interval 0 sampai 100 per 3. Kenapa 100 per 3? Karena panjang kawat totalnya itu tadi 100 dan memiliki lebarnya itu 3. Jadi, kita akan memaksimumkan nilai A pada saat X-nya berada di interval 0 hingga 100 per 3. Lalu, kita akan menentukan titik stasionernya. Jadi, dA per dx sama dengan 50 min 3x. 3x itu merupakan turunan dari 3 per 2 x kuadrat. Nah, lalu bisa kita tuliskan berarti 50 min 3x itu sama dengan 0, maka 3x sama dengan 50, x sama dengan 50 per 3. Maka ada 3 titik kritis yaitu x sama dengan 0, x sama dengan 50 per 3, x sama dengan 180 per 3. Jadi, dalam hal ini, kita ambil titik-titik ujungnya di X sama dengan 0 dan X sama dengan 100 per 3. Maka, apa yang terjadi pada titik A-nya? Nah, titik A-nya itu sama dengan 0. Dan apa yang terjadi jika nilai X-nya itu sama dengan 50 per 3? Maka nilai A-nya sama dengan 50 per 3 dikali 25 sama dengan 1250 per 3. Maka luas maksimum A sama dengan 1250 per 3. Dan untuk lebarnya, X-nya itu sama dengan 50 per 3, dan panjangnya Y sama dengan 25. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.